Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Apakah kalian semua sehat-sehat aja? Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu meminta perwakilan salah satu dari kalian untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Di sini Ibu akan mengecek daftar kehadiran kalian dulu. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Baik, karena semuanya hadir, di sini Ibu akan meminta kalian untuk mengecek sampah di bawah meja atau di bawah kursi kalian. Di sini Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar. 35. Mengidentifikasi unsur pembangunan karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. 3.51. Menjelaskan pengertian teks cerita pendek. 35.2. Menyebutkan pembeda cerita pendek. 3.53. Menyebutkan ciri-ciri cerita pendek. Baiklah, di sini kita akan mulai pelajaran kita hari ini mengenai cerita pendek atau cerpen. Di sini bakal menjelaskan mengenai cerpen. Cerpen atau cerita pendek adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novela atau dalam pengertian modern dan novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek yang khusus mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Cerita pendek berasal dari anekdot, sebuah situasi yang digambarkan singkat yang dengan cepat tiba pada tujuannya. Dengan paralel pada tradisi penceritaan lisan, dengan munculnya novel yang realistis, cerita pendek berkembang sebagai sebuah miniatur. Contohnya dalam cerita karya E.T.A. Hoffmann dan Anton Chekhov. Menjelaskan pengertian cerpen dulu menurut para ahli. Yang pertama, Sumarjo dan Saini. Menurut Sumarjo dan Saini, menyatakan bahwa cerpen ialah suatu cerita fiktif atau tidak benar-benar terjadi, tetapi bisa saja terjadi kapanpun serta dimanapun yang mana dalam ceritanya relatif pendek dan singkat. Yang kedua, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen berasal dari dua kata, yaitu suatu cerita yang mengandung arti tuturan yang mengenai bagaimana sesuatu hal terjadi, dan relatif pendek yang berarti kisah yang diceritakan pendek atau tidak lebih dari 1000 kata yang memberikan satu kesan dominan serta memusatkan hanya pada satu tokoh saja dalam cerita pendek tersebut. 3. Nugroho Noto Susanto dalam Tarigan. Menurut Nugroho menyatakan bahwa cerpen atau cerita pendek yaitu suatu cerita yang panjang, ceritanya berkisar 5.000 buah kata atau perkiraan hanya 17 halaman, waktu spasi rangkap serta terpusat pada dirinya sendiri. 4. Menurut Hendy menyatakan bahwa cerpen yaitu sebuah karangan yang berkisah pendek yang mengandung suatu kisah tunggal. Yang kelima, Au KH. Menurut Au KH menyatakan bahwa cerpen ialah salah satu karangan fiksi yang biasa disebut dengan suatu kisahan prosa pendek. Yang keenam, J.S. Badudu. Menurut J.S. Badudu menyatakan bahwa cerpen ialah suatu cerita yang hanya menjurus serta terfokus pada suatu peristiwa tersebut. Yang ketujuh, H.B. Jasin. Menurut H.B. Jasin menyatakan bahwa cerpen adalah suatu cerita yang singkat yang harus mempunyai bagian terpenting, yakni suatu perkenalan, pertikaian, serta penyelesaian. Yang kedelapan, A. Bakar Hamid. Menurut A. Bakar Hamid menyatakan bahwa yang disebut dengan cerita pendek itu harus dilihat dari segi kuantitas, yaitu banyaknya sebuah perkata yang dipakai antara 500 sampai 2000 kata, adanya satu plot, adanya satu watak, dan adanya satu kesan. Cerita pendek memberikan kesan tunggal atau fokus pada satu tokoh, mempunyai kurang dari 1000 kata, dan di dalamnya terdapat klimaks atau puncak masalah dan penyelesaian. Cerpen cenderung singkat, padat, dan langsung pada tujuannya. Ciri-ciri cerpen pertama, terdiri dari 1000 atau 10.000 kata. Kedua, selesai dibaca dengan sekali duduk. 3. Bersifat fiktif. 4. Hanya mempunyai satu alur saja atau alur tunggal.
5. Isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari. 6. Penggunaan kata-kata tulisan yang singkat atau lebih pendek dari novel. 8. Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana. 9. Mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup. 10. Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut. Sebelum menjelaskan lagi mengenai cerpen, tapi ibu akan menjelaskan mengenai unsur intrinsik cerpen. Yang pertama, tema. Tema ialah satu gagasan pokok yang mendasari dari jalan cerita suatu cerpen. Tema biasanya bisa langsung terlihat jelas di dalam sebuah cerita atau surat dan tidak langsung, di mana si pembaca harus lebih teliti dan bisa menyimpulkan sendiri atau tersirat. Yang kedua, alur atau plot. Alur yaitu jalan dari sebuah kisah cerita yang merupakan karya sastra. Secara garis besar, alur yaitu sebuah urutan tahapan jalannya cerita, yaitu antara lain perkenalan, muncul sebuah konflik atau suatu permasalahan, peningkatan dalam konflik, puncak suatu konflik atau klimaks, penurunan dalam konflik atau selesaian. Yang ketiga, setting. Setting yaitu yang sangat berhubungan dengan tempat atau latar, waktu dan suasana dalam suatu cerpen tersebut. Yang keempat, tokoh. Tokoh yaitu suatu pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita tersebut. Setiap tokoh biasanya memiliki suatu karakter tersendiri. Dalam sebuah cerita terdapat suatu tokoh protagonis atau tokoh baik dan antagonis atau tokoh jahat, serta ada juga suatu tokoh figuran yakni tokoh pendukung. Yang kelima, penokohan. Penokohan ialah sebuah pemberian sifat pada tokoh atau pelaku dalam cerita tersebut. Sifat yang telah diberikan bisa tercermin dalam sebuah pikiran, ucapan, dan pandangan tokoh terhadap suatu hal, metode hal. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pandang pengarang dalam memandang sebuah peristiwa dalam sebuah cerita. Unsur intrinsik cerpen di sini bakal menjelaskan unsur ekstrinsik cerpen. Yang pertama, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat yaitu suatu pengaruh dari suatu kondisi latar belakang masyarakat terhadap terbentuknya sebuah jalan cerita. Dalam emahan tersebut bisa berupa pengkajian ideologi negara, kondisi politik, sosial masyarakat, sampai dengan suatu kondisi ekonomi pada masyarakat itu sendiri. Yang kedua, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang bisa meliputi dalam pemahaman pengarang terhadap sejarah hidup serta sejarah hasil suatu karangan yang telah dibuat sebelumnya. Yang ketiga, biografi. Biografi biasanya berisikan tentang suatu riwayat hidup pengarang cerita tersebut yang ditulis dengan secara keseluruhan. Yang keempat, kondisi psikologis. Kondisi psikologis yang berisi tentang dalam pemahaman kondisi mood ketika pengarang menulis suatu kisah cerita tersebut. Yang keenam, aliran sastra. Aliran sastra yaitu seorang pengarang pastinya akan mengikuti suatu aliran sastra tertentu. Hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap suatu gaya penulisan yang dipakai oleh pengarang dalam menciptakan sebuah kisah dalam cerpen tersebut. Menjelaskan mengenai pembeda cerita pendek. Cerpen memiliki alur lebih sederhana, sedangkan novel memiliki alur yang rumit dan lebih panjang. Tema cerpen mengupas pada masalah yang relatif sederhana, sedangkan novel temanya lebih kompleks. Seperti satu alur. Jika dilihat dari alurnya, novel memiliki alur cerita yang lebih kompleks. Alur cerita dari novel lebih panjang, lebih rumit dan lebih luas. Sedangkan cerpen memiliki alur cerita yang lebih sederhana dan ruang geraknya terbatas atau sempit. Yang kedua, pengaruh. Konflik yang terjadi pada novel biasanya akan mengubah nasib dari tokoh. Sedangkan konflik yang terjadi pada cerpen biasanya tidak akan mengubah nasib dari tokoh-tokoh tersebut. Yang ketiga, panjang cerita. Jika dilihat dari panjang cerita, pada novel biasanya akan bercerita mengenai sebagian besar kehidupan si tokoh. Sedangkan pada cerpen hanya berisi cerita mengenai kehidupan tokoh yang hanya dianggap penting-penting saja. Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai cerita pendek serta ciri-ciri dan pembeda cerita pendek. Apakah di sini siswa ada yang mau bertanya mengenai cerpen? Baiklah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai materi kita. Di sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok dan Ibu akan membagikan kalian ke dalam beberapa kelompok. Waktu diskusi telah selesai. Di sini Ibu akan meminta perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan
hasil diskusi kalian tadi. Baiklah, tadi perwakilan setiap kelompok untuk presentasi sudah maju ke depan. Di sini bakal memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyanggah atau memberikan pendapat kepada kelompok lainnya mengenai diskusi kita tadi. Baiklah, hasil diskusi kita sudah selesai hari ini dan materi pelajaran tadi sudah disampaikan. Di sini bakal menyimpulkan hasil pelajaran kita, yaitu cerita pendek. Cerita pendek atau cerpen adalah jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang menceritakan atau menggambarkan suatu kisah yang dialami oleh satu tokoh secara ringkas, disertai dengan berbagai konflik dan terdapat penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Cerita pendek memberikan kesal tunggal atau fokus pada satu tokoh, mempunyai kurang dari 10.000 kata, dan di dalamnya terdapat klimaks atau puncak masalah dan penyelesaian. Cerpen cenderung singkat, padat dan langsung pada tujuannya. Baiklah, diskusi kita sudah selesai dan pelajaran kita juga selesai mengenai cerita pendek. Di awal kita memulai pelajaran dengan doa. Di sini juga kita akan mengakhiri dengan doa. Di sini ibu akan meminta perwakilan dari salah satu kalian untuk membacakan doa lagi ke depan. Baik, terima kasih ibu ucapkan kepada kalian semua karena telah mengikuti pelajaran kita dengan hari ini, dan sehat-sehat. Semoga minggu depan ketemu lagi. Sampai jumpa minggu depan.